Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Mau'udatu penjelasan Pesani itu tulisannya bagaimana? Wa idzal mau'udatu, ada wawunya ya. Di Quran ada yang tidak ada wawunya, tapi diberi tanda domahnya dibalik. Itu tanda mad, tanda panjang. Jadi mau'u itu panjang. Kalau ada yang tidak pakai apa wawu, tetap dibaca panjang 2 harokat. Wa idzal mau'u, ya bukan mau'u, dari perut, mau'u. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Monggo. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Qutilat. Ini ada yang saking hati-hatinya dibuat nyeklik. Ya sekolah menurut podo karo kaf. Tapi sebenarnya bukan nyeklik ya. Nah ini, mencu, karena itu termasuk huruf mufakham namanya, huruf kandel. Di sini walaupun walaupun kasroh tetap mencu, gitu. Tunggali so, si, su. Wa bi ayyi dzambin qutilat. Semoga bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas samaa'u kushitat. Ya muga-muga engko nek wis suwe-suwe rak ya iso. Sebab shin ketemu ta, ketemu tae itu kalau tidak di berkali-kali itu rada angel itu. Jadi ku shi pot. Ku shi, shine tengah lidah. Ku shi pot. Wa idzas samaa'u kushitat. Mari. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Saya bunyi karena ini motorik, lebih ke motorik toh, bukan kognitif. Motorik itu hanya dilatih. Aku wis ngerti, beda. Aku wis iso, kudu ngono. Nah, aku wis ngerti itu kognitif toh. Nah, ini kan motorik lidah, motorik mulut, motorik kerongkongan. Jadi kita harus mengulang-ulang. Drill namanya, mengulang-ulang. Beda karo nek pengertian kognitif, wis dong. Nah, itu kan hanya gaduk-gaduk ke, misah-misah ke, membanding itu kognitif. Nah, ini enggak. Quran yang kita baca itu adalah lebih banyak kepada motoriknya. Artinya kalau kita membaca harus diulang-ulang supaya benar makhrajnya, benar begitu. Makanya tak aturi niroke bareng-bareng kita mengulang-ulang. Masih ayat 13. Wa idzal jannatu uzlifat. Nyusewu, tidak mandek. Uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Monggo. Wa jannatu uzlifat alimat nafsum ma
ahbarat. Ahnya itu ha. Harse, tapi dari bawah sini. Jangan rasa ini sekok ini. Orang sekondodo, nek sekondodo ha. Ha. Nek sekok ini ha. Alimat nafsum ma ahbarat. Ahbarat. Ya, sampai di sini dulu. Mari kita terjemahkan dan kita mempelajari tafsirnya dari berbagai tafsir. Tapi kita mengambil patokan dari tafsir dari Kemenak. Namanya dulu Depak. Tapi banyak. Untuk mengayakan bisa Jalalain, bisa Ibnu Katsir, bisa Muyassar. Nah, tapi kita kembalinya ke sini supaya lebih cekelan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tahu a'udzu apa? Aku berlindung. A'udzubillah bi dengan Allahi Allah. Min dari asyaiton, syaitan. Ar-rajim yang teranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Bi apa? Dengan ismi nama Allah, Allah Ar-Rahman, Pemurah Ar-Rahim, pengasih atau penyayang. Ya. Idza syamsu kuwirat. Idza apabila. Nek bahasa Inggris ini dudu if loh. Nek bahasa Inggris kan apabila itu bisa if, tapi bisa when. Di sini when, artinya when. Atau ketika, begitu. Jadi di sini idza ini artinya ketika. Ning aslinya tetap apabila. Idza apabila. Mengko le nafsirke ketika. Asyamsu matahari. Kuwirat digulung. Ini semuanya majhul. Majhul apa? Pasif. Di semua di nanti. Di atau ter. Bukan me ya, kalau me kan aktif. Kalau memukul aktif, dipukul pasif. Lah ini di. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Ngomong ke sak bab iki sik. Ya. Ini episode tentang hari kiamat telah banyak kita pelajari kemarin. Ya toh? Kita pelajari dari surat-surat yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kiamat. Tapi ini masih juga tentang kiamat. Masih juga tentang kiamat. Dan ini lebih detail, periksa detail, luwih rinci. Ki awake dhewe kaya ndelok film lho iki. Film ngene, bab matahari. Wah diceritake. Terus pindah ke film bintang. Nanti pindah ke film gunung. Lah itu dideskripsikan. Dicondro ngono lho, deskripsi apa dicondro to? Dicondro itu apa dipotret. Di video iki lho kahanane. Sok dina kiamat. Makanya di sini F itu kita artikan ketika besok. Pasti gitu loh. Orang jika mbok menawa orang ngono. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Nah, ini kita membicarakan planet ini. Matahari kita tahu planet tata surya kita yang berinduk pada matahari. Matahari ini terus di sini ada 7 atau 6 planet itu. Planet-planet yang lain yang mengitari matahari. Apa itu? Bulan, bumi. Bumi kan begini. Bumi itu kecil loh. Venus, Neptunus, apalagi itu. Mars. Itu masing-masing kan mengitari begini. Terus bumi sendiri kan punya bulan. Bulan yang mengitari bumi. Ini bareng wong loro iki unak-unik kabeh do mengitari matahari. Matahari berputar enggak? Berputar pada porosnya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari berputar pada porosnya. Ini matahari yang pusat tata surya kita. Nanti ada tata surya lain ya. Pusat tata surya kita ini digulung oleh Allah. Jadi kiamat nanti bukan hanya bumi loh. Bukan hanya di sini loh yang hancur itu. Tapi juga
tata surya kalang kabut. Maka disorot dulu oleh Allah tentang matahari. Kenapa matahari pertama ini diceritakan di surat At-Takwir ini? Yaitu karena matahari pusat dari tata surya ini sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Dan matahari ini pernah disembah oleh siapa itu? Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim pernah menyembah matahari ini karena mencari Tuhan. Dan banyak orang-orang penyembah matahari. Kemarin sudah kita singgung juga kok matahari dipakai untuk simbol Muhammadiyah. Ning sesuk yo hancur loh. Arep simbol Muhammadiyah, mataharinya hancur Muhammadiyah yo rampung ngono nek kiamat iki wis ora ono meneh tembung Muhammadiyah. Mosok sesuk ana berkibar sang surya. Di hari kiamat nanti ya sudah wassalam semua. Salah satunya yang disorot adalah matahari digulung. Digulung itu bagaimana? Digulung itu kayak serban ini loh Pak. Wer, digulung namanya. Terus ini bisa diterjemahkan, para mufassir menerjemahkan matahari ini, sinarnya matahari itu digulung. Terus nutup matahari, mataharinya lenyap, hancur. Kita syamsuku wirot, apabila matahari digulung. Peristiwa apa ini? Peristiwa hari detail ini yang satu matahari. Terus yang kedua, wa iran nujumum kadarot wa dan ira apabila nujum jamak dari najmu apa bintang-bintang ing kadarot terjemahnya berjatuhan. Berjatuhan ini hanya untuk visual ya Bapak Ibu. Visualnya ini kayak kan Allah itu ngendika berfirman untuk manusia. Manusia punya tanggapan di sini nek matahari ini nemplek kaya dene nemplek. Lanjut berjatuhan kita kayak rontok medun ngono ta. Mula istilah ingkadarat itu untuk memudahkan menerima. Aslinya kan tidak begitu, mosok berjatuhan ke bumi. Jadi planet yang isinya miliaran bintang ini kok planet apa? Surya yang langit yang isinya miliaran miliaran bintang itu kan berbenturan satu sama lain lalu hancur lebur sehingga diistilahkan berjatuhan. Berapa Pak bintang-bintang di di langit itu? Tidak bisa dihitung. Saiki awake dhewe coba ngitung ngene wae, Bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1 menit itu kita bisa menghitung sampai berapa? Mungkin 100 mungkin ya. 1 menit. Sekarang kita menghitung bintang secara itu. 1, 2, 3. Nganti mati urung rampung ngitung. Nganti mati ora rampung. Saking banyaknya bintang. Dan bintang itu apa? Miliaran jumlahnya. Malah diketahui bintang-bintang yang nampak itu adalah juga matahari. Kalau kita di sini mudah melihatnya. Aku sok nduduhi putu-putuku kayak jenenge luku, lintang luku. Ya toh? Gubuk penceng. Nek istilah yang terkenal bintang salib selatan. Kan begini tuh, jret, 1, 2, 3, 4. Itu untuk menunjukkan arah selatan tuh itu. Jadi nek di garis ngene itu selatan. Sehingga para pelayar itu rasa golek wetan kula nganggo kompas, wis ketok. Oh, hai, bintang gubuk penceng ning kono. Sret, selatan di sana. Ini yang cetha saja seperti ini. Itu kan baru yang ketok, yang tidak ketok di balik itu kan banyak. Diperkirakan itu adalah matahari. Yang punya juga keluarga sendiri seperti keluarga matahari kita. Itu baru yang ketok, yang tidak ketok. Ada namanya gugus Bima Sakti yang kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Itu nang SD wis diulang loh ya Pak ya. SD sudah ada itu. Untuk planet-planet itu. Sudah ada SD. Itu semua berjatuhan. Penjelasan bisa gambar ke upama awake dhewe ada pada saat itu. Besok itu masih hidup. Ora iso gambarke ora kober. Ora kober piye wis mati dhisik kok ya. Wis mati dhisik. Jadi ini hanya untuk menggambarkan betapa hari kiamat itu akan terjadi seperti itu. Yang ketiga,
Wa idzal jibalu suyirat, wa dan idza apabila jibal gunung suyirat dilakokke. Apa ini? Dihancurkan. Jadi terjemah pemahamannya adalah dihancurkan. Suyirat itu dilakokke. Gunung kok dilakokke? Gunung itu kan kalau di sini ya Pak, gunung kita saja, di sini Gunung Kidul. Sebenarnya tidak bedoyo, itu kan mereka ini gunung dari kepras, dijikok kepruse. Di keprus itu mahal loh Pak, dan itu gunanya banyak sekali. Itu terus sampai dhuwur dikepras medun, terus dikepras medun kan batu semua itu. Batu semua kalau di sini. Beda dengan di Merapi ya, kalau Merapi itu mungkin pasir ya. Kalau Merapi itu nyatanya angger gunungnya obah, wong ngisor udah panen pasir itu. Kalau di sini enggak, di sini itu gunungnya sama di waktu penjenengan tindak Uhud itu. Kalau kita umroh itu kan udah tindak Uhud. Nah, lalu kita melihat gunung Uhud itu kan seperti gunung di sini, batu tok. Sampai di dalam batu. Lah itu kok bisa terbang, terangkat? Ya karena Allah lah yang mengaturnya. Berarti ada apa? Gempa yang sampai mengangkat gunung ini. Biyen Gunung Kidul ini gunung-gunung rapayu loh. Penjenengan yang arep mundhut gunung murah. Ya toh, gunung itu ternyata ya oke loh kuwi. Gunung satu begini sombong sak sisih ngene itu ada sekian ribu meter. Ini ya kuwi Gunung Kidul sing dirembug. Itu Pak Andar kemarin ya adol gunung itu. Duwe gunung didol. Ya payu. Lah ngopo kok didol? Lah argo ngopo wong ora iso dinggo ngopo-ngopo. Ini untuk menggambarkan bahwa gunung yang sedemikian kokoh itu akan berterbangan. Berterbangan itu ya ke atas. Jeblok lah. Jeblok. Sekarang kan kita bisa melihatkan gunung berapi yang ada kan juga meletus ya terbuang sampai ke atas. Bahkan sampai berkilo-kilometer bisa kita ketahui karena jebloknya itu. 3. Ini episode gunung. Tadi episode matahari. Terus episode bintang. Terus sekarang filmnya berubah episode apa? Gunung. Menggambarkannya seperti itu Allah. Wa idzal 'isyaru utilat, wa dan idza apabila isyar itu umur isyar itu asyara itu 10 toh. Isyar itu artinya unta sing wis bunting 10 bulan. Unta sing bunting 10 bulan, artinya wis apa bunting cara Jawa meteng tuwa ngono lah. Jadi sudah hampir melahirkan. Isyar adalah apa? Unta yang bunting. Utilat ditinggalkan. Ditinggalkan. Kalau di sini harta yang paling disenangi apa ya? Yang paling disenangi itu mungkin kalau mobil ya Mercy apa ya? Nenek nggon TV, nggon apa? Sinetron kayak mobilnya mesti dua apik-apik lho. Ya toh nek nggon do meriksani Andin ora iki. Itu kan mobilnya yang metu, wah Mercy. Regane piro ngono kae. Itu yang paling dicintai. Kalau orang Arab waktu itu yang paling dicintai adalah unta. Jadi orang Arab waktu itu kan ya masih kita tahu belum seperti sekarang. Itu unta yang bunting. Unta itu kan 10, 11, 12 bulan anunya, apanya melahirkannya itu. Ada yang 10 bulan sudah lahir. Saya melihat di saya tanya pada Mbah Google, unta itu kalau bunting berapa? Disebutkan 12 bulan. Kalau manusia kan 9 bulan berapa? 10 hari. Ya toh? Ini enggak, kalau ini sampai 12 bulan. Nah di sini disebutkan 10. Artinya ini bukan kok 10 bulan, artinya bunting yang hampir melahirkan. Itu sangat dihargai. Sangat dihargai karena ini adalah merupakan aset yang sangat disenangi oleh mereka. Lah itu ditinggal. Gitu loh.
Ini Allah mau menggambarkan bahwa harta yang paling dicintai ditinggal. Apa itu? Karena kiamat. Tak ingin ya Pak. Awake dhewe nang omah, nang jero omah kira ana apa mungkin duitnya kayak ngisor bantal, mungkin loh itu. Terus apa mobil kobongan, jeluar gitu. Wes ana barang jeblok gitu. Apa yang terjadi? Lari kita wis ora ngurus. Barang tekan jopo kelingan, waduh, duitku begitu toh. Ning wis lari dulu. Kiamat nanti seperti itu. Begitu ada apa benturan-benturan kiamat, wa idzal isyaru uttilat. Apabila nanti sudah terjadi seperti itu, maka isyar, apa namanya isyar tadi, unta yang bunting yang sangat diharapkan uttilat, tinggal wis ora urusan. Ini Allah akan membuat episode. Wis saiki jenengan dadi sutradara film ra ya ngono ta? Dhewe gunung, terus apa? Bintang. Nek wis kuwi dhewe apa? Matahari, bintang, gunung, terus menukik pada orang. Oh iki wong agian unta mlayu. Indah sekali ini kalau difilmkan itu. Nek digawe wayang ya ngono. Jadi waktu itu kemudian orang tidak mengurus lagi apa harta bendanya. Wa idzal isyaru uttilat. Yang kelima, masih ini nanti sampai 6 loh ini. Sampai 6 peristiwa episode ini. Yang kelima. Wa idzal wuhusyu husyirat. Husyirat anggaran mesti keliru ya. Wa idzal wa dan idza apabila wuhus binatang buas. Binatang liar. Binatang liar yang betul, ora buas, binatang liar. Karena wuhus tidak mesti buas. Wuhus itu kewan sing ora diopeni. Ya. Seperti kancil kalau di sini kan ora diopeni, kan tidak buas kancil. Singa yang buas itu. Binatang buas husyirat. Hasyar dikumpulkan. Mahsyar tempat kumpul, ya toh? Mahsyar kan tempat kumpul. Husyirat dikumpulkan. Wes saiki digambarke. Allah baru saja memfilmkan apa tadi? Wong sing agi untane wis meh melahirkan, tinggal sudah itu peristiwanya. Sekarang ganti. Kewan itu karena di sana sini apa terjadi apa gempa dan sebagainya, dia akan berkumpul. Maka dikumpulkan oleh Allah. Terus dihancurkan. Jadi terus di episode film ini setelah berkumpul, begitu banyaknya hewan, mati semua. Ini tafsirnya begitu, mati semua, mereka dikumpulkan, mati semua. Bayangkan itu, kalau dibuat film kan kudu golek dinosaurus. Kan ini walaupun hewan-hewan yang sudah langka tetap muncul ini. Muncul, dikumpulkan di situ. Ada kucing, ada anjing, ada semua hewan yang tidak diurus oleh manusia. Kalau tadi kan unta kan yang diurus, sudah ketoke, unta diurus. Sekarang yang tidak diurus, ketoke lagi. Dalam film Allah sampaikan ini. Mereka dikumpulkan dan mati semua. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wah ini yang keenam ini, yang paling ngerampungi, yaitu wa idzal biharu sujirat. Wa apa? Dan idza apabila bihar itu jamak dari bahrun, apa ini? Lautan. Jadi lautan seluruhnya sujirat. Nah, sujirat ini terjemahnya banyak, tapi kita mengambil satu saja, yaitu dipanaskan. Sujirat, dipanaskan. Ada yang lain diluapkan. Tapi di sini kita ambil dipanaskan. Artinya begini. Jadi nanti menurut episode ini lautan itu akan meluap. Apa istilahnya? Naik itu apa istilahnya? Pasang. Terus menutupi bumi. Jadi semua yang aliran air sungai di sini gatok dengan ini sudah nggak ada laut, nggak ada air asin, nggak ada air tawar, semuanya diluaskan begitu. Dan apa yang terjadi? Dibakar, dipanaskan. Kok bisa? Lah kan di bawah bumi ini ada magma.
Dia keluar dan panas bukan main, ini akan meleleh lantakkan seluruh bumi ini. Rampung, wes. Rampung. Ini ya episode kiamat, wes. Jadi episode kiamat ini kita tidak bisa kronologis ya. Gunung se, apa anu se? Kita tidak bisa begitu. Allah hanya menggambarkan matahari, bintang, gunung, laut. Terus digambarkan wong sing lagi ngopeni ternak, lalu binatang-binatang yang liar. Semua digambarkan dalam episode mencengkeram, mencemaskan dan membingungkan. Itu ingin menggambarkan hari kiamat yang akan datang. Pasti, maka Mbak Ira di sini jangan diartikan if. Lamun ora iki tenan akan terjadi betul ini. Akan terjadi betul. Wes rampung 6. Iki ngopo iki? Nah yang ketujuh, Allah akan menyampaikan wa idzan nufusu zuwijat. Wa apa? Dan idza apabila nufus jiwa atau nyawa, nufus jiwa-jiwa zuwijat. Zawajtuka, apa zawaja? Dinikahkan, apa zawaja di sini? Dipertautkan, dipertemukan, dijodohkan. Nah, dijodohkan. Hum wa azwajuhum, mereka dan para jodohnya fi zilalin alal araiki muttaqiun, di keteduhan. Mereka dan jodoh-jodoh mereka di keteduhan. Dilal itu keteduhan. Apa? Nenggon tempat tidur yang sambil ngenak leyeh-leyeh, itu gambaran orang di surga. Ini hanya ingin menggambarkan apa zuwijat. Zuwijat itu dikumpulkan. Disatukan. Jadi besok nyawa kita ini kan tidak mati. Kalau orang mati itu yang rusak nyawane apa ragane? Ragane, nyawane tetap. Kan kita ini terdiri dari jasmani, rohani. Terus rusaklah jasmani, rohani terus, urip terus ini. Ojo dikira mati, enggak. Dia di alam barzah. Terus nanti begitu ada peristiwa-peristiwa ini kembali mendapatkan jasmaninya. Nah, jasmaninya seperti apa? Tidak seperti semula. Kalau di Al-Quran itu ada yang wajahnya nanti menjadi putih, ada yang wajahnya menjadi hitam. Malah ana wong tuwa sing nangis dening Rasulullah dingendikake, Gusti Rasul kula benjing mlebet swarga napa mboten? Ora, nangis. Terus dikandani, swarga ki ora ana wong tuwek kaya kowe. Jadi menjadi muda. Berarti kan ini akan ada jasad-jasad yang lain. Jasad yang lebih baik bagi orang mukmin, jasad yang lebih jelek bagi orang kafir. Begitu. Ini mulai nih. Setelah hera-heru tadi, sakwise goro-goro kiamat tadi, maka kemudian jiwa-jiwa yang dikumpulkan oleh Allah disimpan di mana? Di tempat-tempat yang di alam barzah itu mendapatkan jodohnya. Tapi juga ditafsirkan di para mufasir yang lain, di sini juga dikumpulkan aliran. Wong kafir, timorke wong kafir. Wong korupsi, timorke sing korupsi. Iki sesuk awake dhewe iso lho dadi siji sesuk ning kono. Didadekke siji sing Sabtu pagi ndi kene dadi siji kene. Tafsir yang lain begitu. Jadi dikumpulkan zuwijat itu apa? Dijodohkan itu ya digoleke jodone. Sing gawene qiyamul lail jodohke. Sing gawene trocoh suarane jodohke. Iki sing tukang rasane oh kene sing tukang rasane jodohke. Aja girang-girang gumuyu sesuk. Pokoke wis do duwe kanca dhewe-dhewe ning kono. Ya padha karo saiki to. Nek do arisan apa nek do pertemuan ora goleki kancane kene sing saaliran. Sing padha dene ngusapi ngono biasane do ketemu. Kepiye kabare? Wah mangane akeh banget mesti do omong-omongan ngono. Ini besok ini zuwijat apa dijodohke.
wa idza wa i, apa tadi wa idan nufusu zuwijat, dan ketika nufus jiwa-jiwa disatukan atau dipertemukan. Itu yang ketujuh. Ini sudah mulai membicarakan setelah kiamat loh ya. Yang kedelapan, wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa dan idza apabila al mau'udatu, bayi yang dikubur hidup-hidup itu mau'udah. Mau'udatu bayi yang dikubur hidup-hidup. Ya, bayi perempuan biasanya dulu itu kan bayi perempuan. Kalau sekarang orang lanang orang wedok. Dulu itu bayi perempuan. Jadi masih dipilih perempuan. Saiki ora dipilih. Dikubur hidup-hidup saiki ora lanang, ora wedok. Su'ilat, ditanya. Siapa yang ditanya? Si bayi. Bapak Ibu periksa, ada tradisi orang Arab jahiliyah itu yang tidak semuanya ya, tidak semua. Ada satu kaum begitu yang malu kalau punya anak perempuan. Alasannya begini. Satu, ini akan memperkecil kekuatan sukunya. Kalau perempuan itu berarti nanti takutnya diperkosa, takutnya dirampok, dirampas oleh suku lain. Sehingga lebih baik tidak punya anak perempuan. Jadi kalau anak laki-laki baru. Sehingga alasan-alasan ini menyebabkan mereka punya rasa minder atau jatuh harga dirinya kalau dia punya anak perempuan. Oh kok iso ya? Ora sah. Saiki jangan gambar kewe. Anak di sini kan ada anak perempuan hamil karena tanpa nikah. Loh piye perasaane? Dia di kota terus mbokne ning desa, dia hamil di kota. Kan bingung dia. Begitu lahir kan dicekek kayak kedus, lalu dibuang. Ada lagi yang begitu lahir dibuang begitu saja. Jadi itu gimana? Ya dorongannya dorongan malu, dorongan banyak, takut miskin. Jadi kalau kita menggambarkan dulu kok iso yo, wong kok mateni anake. Bareng saiki aku gambarke oh, wong ki ya iso kaya ngono ya. Anggere wis isen ngono wis ora mikir anak dibunuh. Ini yang ngeri lagi menurut tafsir dari banyak tempat, sejarahnya itu begini. Yang kalau ada yang ibu-ibu yang hamil dan mau melahirkan itu dibuatkan kubur. Ibu yang mau melahirkan itu dimasukkan di situ. Kalau nanti lahir perempuan, maka diangkatlah ibunya ke atas, lalu yang ini anak itu langsung dikubur. Atau yang kedua, itu dibiarkan sampai umur 6-7 tahun. Terus nanti kalau sudah umur 6-7 tahun, didandani, terus dibawa ke padang yang luas, begitu di sana sudah disediakan kubur, lalu disuruh menengok. Apa yang di dalam itu? Joroke dikubur. Ngeri sekali. Ya aku ora iso nggambarke kok ono, saya baca-baca di banyak tafsir kok nganti semono ya. Di luar batas kemanusiaan. Ning terangane wong ki nek wis takut, malu, wis ilang kemanusiaannya. Lah itu besok yang ditanya itu bukan yang ngubur. Yang ditanya apa? Yang bayinya, itu pun gue nyamplok sing ngubur loh. Ditanya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika besok bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya. Tanyaannya gimana? Ayat berikutnya. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi. Dengan apa? Ayyi itu apa? Dengan apa? Dzambin dosa. Qutilat. Dibunuh. Kalau bahasa bebasnya karena dosa apa? Ya dibunuh. Begitu loh. Karena dosa apa? Dia dibunuh. Bi ayyi dzambin qutilat. Wah, besok iki jan sing do mateni anak-anake ning kono ya anu lho, sing ditakoni bayine.
Dilekke para anak putu aja kalau sudah kepepet itu sudah lali. Jadi pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah itu kalau terjadi begitu bagaimana? Ya zaman Rasul Bian kan dihukumnya setelah anaknya lahir. Setelah anaknya lahir baru diterapkan hukuman. Sebelum lahir kan ada yang ngaku saya zina, enggak. Terus ada yang ngaku ini zina sampai hamil. Ya ditunggu sampai lahir. Setelah lahir baru dikenakan hukuman, tapi bayi tetap hidup. Karena bayi itu kan tidak dosa. Walaupun itu hasil hubungan gelap, tapi bayi tidak dosa. Nek wong Jawa ngarani anak kowar. Tapi tetap tidak punya dosa dia. Al-auladu yuladu alal fitrah. Anak itu dilahirkan alal fitrah. Ai ad-din. Fitrah itu apa? Agama. Fa'abawaihi. Orang tuanya lah yang menjadikan Majusi, Nasrani, atau Yahudi. Fa'abawaihi wahawidanihi au yumajisanihi au yunasironihi. Sing dadekke Yahudi, Nasrani, ya bapakne, istilah sekarang milieu, lingkungan. Maka buatlah lingkungan yang komfort, yang nyaman untuk tumbuhnya Islam. Jur TPA. Nek ora ana TPA-ne, waduh wis anak-anak putu wis do buyar ra karu-karuan. Tapi alhamdulillah sekarang anak-anak itu tidak dodolan karena sudah nyekel HP. HP-nya memang diperintah oleh Menteri Pendidikan. Kondrong apa? Rumah di rumah. Bareng didelok jebul sing digarap ora garapan sekolahan. Nah, ini perlu pengawasan namanya. Itu namanya ekses ya. Ekses itu harus mendapat perhatian. Nah, ekses ora digatekke, eksesnya akan menjadi lebih dominan. Jadi ekses itu apa? Ya nek cara wonge ngliwet iki gosong ngono wae pokoke iki gosong. Aja nganti gosong, dijogo aja nganti gosong, itu ekses. Nah, sekarang ayat 10. Masih pasca Hira Heru ini. Pasca Hira Heru, jiwa dipertemukan, terus bayi yang dulu pernah dikubur itu ditanya dari dosamu apa, terus wa idza suhufu nusyirat. Wadan idza apabila suhuf lembaran-lembaran nusyirat dibuka. Lembaran apa ini? List dosa. Iki sapa sing dosa kowe tok regadak. Nek perlu ana fotone nek cara saiki. Ya toh, lembaran dibuka, semua tahu. Wah, kewirangan tenan sesuk. Jadi nek cara saiki ya kita imajinasi saja kita lembaran itu suhuf buku itu dibuka biak tuh lalu kowe tok pencuri ning kono. Tapi kan miliaran orangnya, wong sekarang aja 8 miliar, sekarang 7 miliar ya. Tapi sejak zaman Nabi Adam kan banyak sekali, sampai besok mungkin kita pirang tahun kas kiamat gitu, kan makin banyak itu suhufnya itu, daftar yang disuhuf. Tapi nggak masalah. Rasa digambar ke suhufnya kayak apa ya, kita bisa menggambarkan kira-kira suhuf itu akan memperlihatkan kita apik lan eleke. Mula awake dhewe nek iso ning lembaran ngono ketok apike. Sing elek ditutup oleh Allah. Ya toh, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup cacatnya sedulure muslim, dia akan ditutup besok di hari kiamat. Oh. Jadi nek kepengin sesuk ki ning lembaran kuwi ora ketok eleke, sing ketok mung apike ditutup. Saiki aja sok seneng ngonder-onder. Lah ning nek dasare berita yang baik itu adalah berita buruk kok ya. Nek berita baik ki ora seneng dongengke, nek berita buruk wah le dongengke nganti fasih. Ya ta, Bu? Bapak-bapak ya padha wae. Man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau menutup kejelekan sedulure Islam, dia akan ditutup besok di hari kiamat. Ini ada suhuf. Ketika apa? Lembaran nusyirat dibuka. Biar
Wah, persis kaya nek pemilu kae. Pemilu ku nek calon apa calon pemimpin tak dikwetokke. Eleke, apike, bandane. Wah, mula aja sok seneng jagung ku nek ora kudu blejeti. Lah ning nek ora jagung njur sing jago sapa ya? Ya mula nek diblejeti sing apik wae. Ya, wa idza suhufu nusyirat dan ketika suhuf lembaran dibuka. Tapi kemarin kita punya punya ayat fa'amma man utiya kitabahu yamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Surat apa kemarin tuh? Barang siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, itu tafsirnya hisab yang mudah kan begini. Zamari, kulo maju. Ini hisab yang mudah. Iki kowe tahu muntret. Nggih. Kowe tahu sengak-sengok. Nggih, kowe tahu ngene. Upama lho iki ora tenan lho iki. Kok malah do ngarani iki. Ya wis, tak apura. Loh, ini hisab yang mudah itu begitu. Jadi kita tidak akan diketokke di hadapan di suhuf itu enggak akan ketok. Karena yuhasabu hisab yasiro, dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yang qalibu ila ahlihi masruro. Kita akan kembali kepada keluarga kita dengan senang. Yes. Wah, kuwi awake dhewe nginceng kuwi lho. Sing le nampa nganggo tangan tengen diduduhke eleke kabeh ketokke, ora ana sing ilang. Jadi dosa itu kita akan diperlihatkan dosa kita itu, tapi diampun. Untuk bisa mendapatkan itu apa? Lah ya imane aja munggah medun ngono. Imane terus digenjot men munggah terus. Mula direwangi Sabtu pagi letangi jam 4. Jam 4 wis subuh lho saiki. Terus berangkat ke sini, neng kene dengu-dengu, kancane urung eneng ya wis serupat-seruput. Umpama. Ini dalam rangka apa? Men sesuk le nampa nganggo tangan tengen. Mula nek aja wedi rekoso kuwi lho. Yen apa laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia diciptakan dalam keadaan susah payah. Njur aku muni, aja wedi rekoso. Lho ngono. Lah wong kok karepe mung arep tangi turu udut. Delok TV turu meneh. Apa ladeni. Swarga sesuk. Nek saiki iki aja wedi rekoso. Azan subuh nganti dipekekke ning kuping ya ora urusan, klepos. Lah ya gimana itu? Kan enggak bisa kalau akan mendapatkan yuhasabu hisab yasira. Kita ingin supaya yuhasabu hisab yasira, aja wedi rekoso, ora apa-apa. Nganti sak bisane mastata'tum, sak bisane awake dhewe berusaha untuk beribadah, beramal, apalagi berjuang. Untuk apa? Untuk mendapatkan akhirat nanti di dunia ini. Di dunia ini ora kok sok wae aku ngarep amal ning akhirat. Amal ning akhirat ora amal lho, ning kono garek ngunduh lho. Di dunia kita amal, mungkin ngunduh setitik, tapi unduh-unduhannya di akhirat. Kok ini ngomongke lembaran dibuka, ya kudu ngono awake dhewe nata ning kono lembarane ketok ora. Lah ndi aku ngono to plenor. Wah, alhamdulillah sing ketok mung apike. Wa idzas samaa'u kushitat ayat 11. Dan apabila langit dilenyapkan, kushitat itu hilang, langitnya hilang. Loh ini kan sudah periode setelah gonjang-ganjing kok masih membicarakan langit. Ya ini Allah masih memberi deskripsi tentang langit nanti tidak ada. Sudah langit tidak ada. Langit yang isinya bermacam-macam itu sudah hilang. Lalu kita di mana? Ya di mahsyar. Mahsyar itu tempatnya di mana? Ada yang mengatakan di bumi, ada yang mengatakan di alam lain jelas akhirat lah. Mahsyar itu apanya? Lah ya dihilangkan. Banyak itu yang mulane
Dan apabila langit, iya, dilenyapkan, dibuka tabirnya. Itu ada yang menafsirkan begini. Jadi langit itu dibuka tabirnya, terus ketok neraka. Dibuka lagi, ketok swarga. Ada yang menafsirkan begitu. Nah, terus kita mengambil tafsir yang dari Kemenak apa? Dilenyapkan. Lenyap. Nah, lenyapnya di situ, tafsirnya tadi ada yang mengatakan, ini ada neraka nih kita. Bareng langit disingkap, dihilangkan, terus ono swargane, wis dibuka meneh ono nerakane. Itulah banyak tafsir yang menafsirkan. Mula aku mau matur cekelane iki bae. Ndak bingung. Wa idzas sama'u kusitot. Wa idzal jahimu su'irat. Wa apa? Dan idza ketika jahim apa? Jahim neraka jahim. Jahim itu sebenarnya kata kerja apa? Jahim itu seperti singa kalau mau menangkap mangsa itu dia melihat terus kemana-mana. Begini, diawasi. Nah besok si jahim ini juga melihat orang-orang yang mau dimasukkan itu sudah ketok. Jadi begitu di mahsyar itu jahimnya sudah melihat. Sudah akan menerkam kai begitu. Maka disebut jahim. Wa idal jahim dan apabila neraka jahim su'irat dinyalakan. Dinyalakan apa? Kalau begitu neraka itu belum menyala, Pak. Sudah panas, tapi dinyalakan. Nek kompor kayak kita gambarnya yang kita bisa aja. Kompor digedhekke ngono lho. Maune cilik. Terus bareng mesar nggo cemplungi gorengan gedhekke. Dadi luwih umum. Nek goreng rak men umum sik ta, Bu? Jadi nek goreng kerupuk ae jare umum sik ngono terus dicemplungi. Wer gitu. Lah iki goreng wong iki. Jadi ketika neraka dinyalakan. Apa belum nyala? Sudah. Terus lebih menyala lagi. Pak, janin neraka sakniki pun nonton apa tereng? Itu ikhtilaf. Tapi kita memakai paham yang sekarang sudah ada. Neraka sekarang sudah ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj juga melihat surga dan melihat neraka. Lah sakniki kamu nonton nggo ngopo? Wong ora ning gek gunane napa ngono to. Lah rumah sakit ki ora ning wong lara ya tetep ono. Terus penjara ki upamane ora ana wong ora ana wong di penjara ya tetep ono. Nggo nyiapke ngono. Lah iki ya nggo meden-medeni. Ora usah ado-ado wis saiki. Panjenengan nek neng bank itu kan ada mobil yang diparkir di halaman itu terus dikai pita hadiah. Ngono to kae? Lah kuwi ngopo ora ditunggangi? Lah kuwi nggo men pengin duan. Surga juga seperti itu. Belum dipakai tapi sudah ada. Dinggo ngetokke iki lho, papanmu besok gitu. Neraka ya sudah ada. Apabila neraka dipanaskan. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa dan idza apabila al jannatu apa? Surga uzlifat didekatkan. Dicerakke. Dadi ora sah mara. Ning sing mara surganya. Jadi kalau kita besok insya Allah kita di surga gitu loh. Awake dhewe ora sah mara, surganya yang mendekat. Neraka diuripke. Aku ya ngono. Jahim itu kan nginceng, nerakane wis nginceng. Begitu. Sudah orang-orang kafir diinceng ke sana. Saya selalu optimis begitu ya. Kita memang enggak artinya optimis itu kita ingin di surga. Makanya kita selalu kita nanti di surga begitu. Lah nek ora duwe keyakinan ngono kepriye wong awake dhewe iki uripe rono kuwi parane. Tapi ada khauf ya, ada khauf namanya. Khauf itu suabul iman, cabang-cabang iman diantaranya adalah khauf. Khauf itu apa? Kuatir. Ojo-ojo kayak aku kuwi lalai, ojo-ojo ngibadahku kayak ora. Begitu selalu ada itu harus untuk ngati-hati. Tapi ada rojak namanya.
Roja itu apa? Harapan. Kita selalu begitu. Kan selalu kita mengatakan, aku kudu mlebu swarga. Kita punya harapan-harapan yang kuat seperti itu. Dan kita pasang di sini, afirmasi namanya. Bola-bali diomongi, kowe kudu mlebu swarga. Lah ben iso mlebu swarga piye? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho dan kita juga harus ridho. Nek ngono dimulai dengan apa? Kita harus ridho pada apa? Pada takdir Allah. Aja muring-muring. Arep lunga udan muring-muring. Karepe piye udan barang lho. Kowe iki kok ora ridho? Kok nyeneni udan? Itu kan kurang ridho. Jadi kita ini ndaklah kalau ingin, kita kan ingin ke surga. Yang ridho saja sudah. Apa yang sudah kelakon itu qadarullah. Apa yang belum kelakon itu apa? Kasab. Apa kasab? Usaha. Usahakan. Itu yang belum kelakon itu usaha kita. Sing wis kelakon jenenge apa? Takdir. Sing urung kelakon usaha kita. Begitu ya mengarungi kehidupan itu. Aja urung-urung wis tiwas tak ewangi ngono ya ora urung sesuk nek neraka ya neraka. Itu kowe jenenge wis takdir lho, kok ngerti takdir. Jadi kita jangan membicarakan takdir itu sebelum kelakon. Kalau sudah kelakon itu baru qadarullah. Yang belum kelakon itu adalah apa? Usaha kita. Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga didekatkan, inilah yang terakhir puncaknya, yaitu wa idza alimat nafsum ma ahdarat. Alimat, tiap-tiap jiwa tadi alimat itu mengetahui, nafsun jiwa, ma apa-apa, ahdarat yang telah dikerjakan. Maka tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Warning, peringatan. Besok awak dhewe wis mempeng, genah entuk gawean, entuk amal, pleken terus ngati-hati lho. Besok akan kelihatan. Loh, lah kok ora ditampa iki ngamalku? Ini mudarat. Akan dihadirkan. Loh, ngamalmu biyen ora kanggo. Kenapa? Kamu mengotorinya dengan riya. Ingin dilihat. Kamu mengotorinya dengan apa? Sum'ah, ingin didengar. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan menghapus sedekahmu, amalmu dengan manni wal adza, mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati yang menerima. Ojo kaget sesuk nek awake dhewe kecelik zong kuwi tekne ngopo? Tekne sok celap. Coba tak rewangi. Lha kuwi biyen nek ora aku. Iki aku lho sing gawe. Itu sum'ah. Mengungkit, hati-hati. Ndak famasaluhu kamasalis sofarin alaihi turabung fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamaannya amal seperti itu apa? Seperti apa, tanah di atas batu dan kena hujan. Hilang semua. Ayo perbaiki. Ikhlaskan semuanya. Perbaiki. Semua amal yang kita lakukan harus niat karena Allah dan jangan diungkit. Tekne kepengen didelok, kepengen begitu loh biasanya kita itu. Hati-hati tenan. Ini loh. Ingkul alimat nafsum ma ahdarat. Pada hari itu semua jiwa akan melihat apa yang dilakukan. Jebulane ana sing ditampa, ana sing ora. Ini puncaknya pada hari ini. Jadi kundur saka kene cep klakep aja mengungkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tes. 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 Baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Jamari yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua, dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah rawuh di Aula SD Muhammadiyah Al-Mujahidin. Semoga perjuangan kita semua dalam menuntut ilmu ini tidak ada yang namanya yang tidak berguna. Jadi semuanya bisa berguna,
yaitu maupun di dunia maupun di akhirat nanti kelak Bapak Ibu. Baik, marilah kita tutup pengajian pada hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada informasi bahwasanya infak pada pagi hari ini alhamdulillah mendapatkan Rp643.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku moderator, bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.